sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Guru-guru bahasa dan sastra Indonesia yang bergabung di dalam Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia ini kita harapkan karena ini kali kedua kita telah melaksanakan kongres kedua. Setelah waktu itu tadi Prof juga sudah menjabarkan bahwa kita sudah kali kedua menyelenggarakan kongres, pertama di Jakarta dan yang kedua di Jawa Timur. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kami silahkan memantau pranala kita ya di SID AGBSI. Baik, tidak berlama-lama untuk efektif waktu karena ini kali perdana di momentumnya ketua umum kita yang baru. Iya, ada cie-nya nih. Pak Wawan, Cie, cie. Prof, Cie gitu ya. Di sini ada Iya. Mas Sono, Pak Lubis, Assalamualaikum, Pak Jajang, Assalamualaikum. Menyapa dulu kawan-kawan kami 2018-2023 dan sekarang kita bersambung. Begitu ya Bapak dan Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus gerakkan profesi kita, guru profesional, begitu dengan organisasi profesi yang kita himpun di dalam AGBSI. Baik, Bapak dan Ibu, Ibu Suci, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Nia, selamat sore Bapak dan Ibu hebat yang luar biasa, Prof. Joko. Ampun. Tapi Bu Suci, mohon maaf ini sekali perdana begitu ya supaya efektif dan kemudian teman-teman juga punya sejarah baru, tidak tidak apa istilahnya maksimal kita di jam-jam yang sudah kita sepakati bersama teman-teman dalam brosur kita begitu ya Bu Suci. Jadi mau tidak mau pemaparannya hanya 30 menit karena nanti akan lebih banyak Cukup. diskusi begitu. Tadi sudah diungkap ulas kok oleh Pak Prof Joko. Siap. Terima kasih. Jadi Baik, Bu Suci izinkan dan kawan-kawan, Bapak dan Ibu, saya membacakan biografi atau riwayat hidup beliau, narasumber kita yang kedua. Bapak dan Ibu, nama beliau adalah Ibu Dr. Suci Haryanti MPD. Beliau adalah doktor ilmu pendidikan bahasa Universitas Negeri Semarang. Begitu ya, Bu Suci. Saat ini beliau sebagai guru di SMA Negeri 5 Semarang dan juga mengampu dosen di UKSW Salatiga. Beliau adalah pemenang Olimpiade Guru Nasional OGN tingkat Jawa Tengah dan finalis di tingkat nasional 2019. Beliau adalah fasilitator, instruktur, penulis modul, penulis buku pelajaran, pembimbing karya ilmiah. Nah, bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia, guru bahasa dan sastra Indonesia, berhimpun saja di Pranala kita. Nanti Bapak Ibu yang memiliki kemampuan yang Masya Allah seperti yang Bu Suci paparkan, dan ini bisa menjadi narasumber kita berikutnya. Jadi, kita guru yang bermartabat dan juga bisa memiliki tadi kemampuan pembelajaran mendalam dan kemudian menjadi guru-guru yang bermutu di AGBSI. Baik, Bapak dan Ibu, tidak berlama-lama, Bu Suci sudah siap? ya siap. Baik, Bapak dan Ibu, kita sambut Ibu Dr. Suci Haryanti MPD. Disilakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, bersyukur sekali Bapak Ibu saya bisa berbagi begitu ya. Walaupun yang sudah bagi sudah luar biasa, ini saya dengan Prof Joko. Kembali bertemu Prof. Mungkin Prof Joko tidak kenal saya, tetapi saya mengenal Prof Joko. Tahu, tahu lah. Tahu ya. Baik Prof, Bapak dan Ibu, eh, saya sebenarnya sepakat sekali tadi, sepakat sekali dengan apa yang diuraikan oleh Prof Joko bahwa pembelajaran mendalam atau istilah yang baru kita kenal atau yang viral itu adalah deep learning seperti itu. Eh, Hal yang sepertinya sudah tidak asing, hanya saja istilahnya yang baru kita kenal ya Bapak Ibu. Nah, eh, sastra Bapak Ibu bahwa kita mengetuk hati orang gitu ya, baik pemerintah, orang lain dan sebagainya itu kan dengan karya begitu. Bisa melalui puisi, bisa melalui prosa, kemudian drama dan seterusnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kebermaknaan pembelajaran sastra ketika kita mengajar begitu? Apakah memang belum sampai ke deep learningnya, sampai ke refleksinya, atau sudah, tetapi kita belum tahu begitu ya Ibu Bapak. Bapak dan Ibu, saya izin untuk
menayangkan paparan saja sebagai bahan biar lebih tertata ya mungkin Bapak Ibu ya. Saya izin dulu sedikit dan eh, narasumber ini karena ini tadi sudah oleh Prof. Joko. Saya mungkin masuk ke kerangkanya terlebih dahulu dan nanti akan saya masukkan untuk pembelajaran kita Bapak Ibu. Eh, ingin menambahkan sedikit saja, tapi walaupun saya sebenarnya sudah jelas dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Joko, bahwa kita itu tujuannya ke di sini ya Bapak Ibu ya, 8 profil ya, profil dimensi ya, profil lulusan jumlahnya 8. Memang ada penambahan dari yang lalu. Kalau yang lalu itu 6 ya, profil pelajar Pancasila ataupun dari Michael Fullen ya, karena ini memang diadopsi dari teorinya Michael Fullen yang sudah diterapkan di Norwegia ya, sepertinya pada tahun 2014 ya, 2014. Kalau tidak keliru ya Bapak Ibu ya, Oh, kemarin beberapa hari. Nah, kemudian dari Michael Fullen itu kita adopsi ke sini karena merasa bahwa pembelajaran mendalam itu sangat perlu begitu. Tadi sudah diuraikan oleh Prof. Joko bagaimana latar belakangnya dengan jelas. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena saya sebagai guru mungkin ini saya berikan sedikit praktik baik bahwa kadang pembelajaran kita itu hanya sampai di aplikasi ya bagi Pak Ibu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kerangkanya. Tujuannya ada 8 dimensi, kemudian 8 dimensi itu harus ada di dalam prinsip ya, prinsip berkesadaran sudah dibahas tadi, bermakna dan berkesin. Nah, kemudian proses prinsip ini, Bapak Ibu, itu ada di dalam pengalaman belajar. Jadi di sini ada pengalaman belajar, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Apa yang dimaksud dengan memahami, Bapak Ibu? Kalau misalnya orang mengatakan bahwa oh development itu tidak perlu konsep-konsep ya, begitu kan, Bapak Ibu? Eh, tetapi di dalam hal ini adalah harus sebab dengan memahami ya, dengan memahami di sini Bapak Ibu ya, kemudian bisa mengaplikasi gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami maka bisa mengaplikasikan. Kemudian baru merefleksikan. Nah, eh, pengalaman belajar ini harus muncul adanya prinsip. Jadi prinsip ini ada di dalam pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu nanti termunculkan di yang paling luar, Bapak Ibu, praktik pedagogis. Jadi bagaimana nanti ini praktik pedagogis, bagaimana Bapak Ibu guru nanti memanajemen metodologi, kemudian menggunakan media dan seterusnya ya, Bapak Ibu ini di sini praktik pedagogis. Kemudian lingkungan belajarnya bagaimana Bapak Ibu? Lingkungan belajar ini bisa lingkungan fisik dan non fisik. Jadi nanti disiapkan, makanya di sini diarahkan bahwa siswa itu harus berkesadaran gitu. Saya menambahkan sedikit ya Prof ya ini. Kemudian di dalam praktek pembelajaran ini juga memunculkan adanya kemitraan. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, paling tidak kita mengundang begitu ya. Mungkin kalau kita sastra berarti mengundang sastrawan ataupun praktik-praktik siswa-siswa yang bisa apa namanya berpuisi atau bermain drama dan sebagainya juga tidak apa-apa atau justru dari eh, tempat-tempat apresiasi begitu ya anak-anak dibawa ke sana dan sebagai ke tempat tempat kebudayaan itu juga bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga ada pemanfaatan digital. Kadang orang berpikir bahwa pada saat negara lain itu banyak yang sudah tidak menggunakan digital ya karena terkait dengan sosialnya berkurang, tetapi Indonesia justru memunculkan kembali. Tetapi itu tidak masalah sepertinya kalau menurut saya secara pribadi begitu ya. Nanti kita akan diskusi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jadi kerangka di sini di dalam kita membuat RPP ataupun modul praktik pedagogusnya muncul. Kemudian didukung dengan adanya lingkungan pembelajaran, memanfaatkan digital dan pasti ada kemitraan pembelajaran. Nah, kemudian ketika kita membuat modulnya Bapak Ibu, kita tentukan terlebih dahulu misalnya kita akan mengajarkan puisi ya Bapak Ibu ya, mengajarkan puisi arah pertama prinsipnya kan ada berkesadaran. Maka kita tidak mungkin langsung anak-anak kita nulis puisi ya, begitu kan tidak mungkin. Maka
kita arahkan agar mereka sadar dulu bahwa ini adalah pembelajaran menulis puisi misalnya. Kemudian kita tanya di awal untuk memantik ya, karena sebuah pembelajaran itu kan kadang ada pendahuluan. Bapak Ibu mesti pasti sudah paham ya bahwa ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Nah, ketika kita melakukan sebuah pendahuluan, kita mengajak mereka untuk masuk dalam posisi agar mereka tahu bahwa kita itu akan memberikan pembelajaran. Tidak harus langsung puisi itu apa gitu kan. Kemudian citraannya bagaimana, majasnya apa dan sebagainya. Kita tanya ke mereka, sudah pernah mendengarkan lagu? Pasti mereka jawabannya pernah ya. Suka lagu apa saja nih? Populer, ya, campur sari atau Korea dan sebagainya. Oke. Mau enggak kalau Bu Suci setelkan gitu ya, saya putarkan. Kita putarkan Bapak Ibu. Nah, mereka mungkin akan bertanya begini, kok nggak biasanya nih Bu Suci memperdengarkan sebuah lagu begitu ya. Kita dengarkan lagu misalnya lagunya Tulus gitu ya, hati-hati di jalan, atau mungkin juga lagu-lagu campur sari kalau mereka senang gitu kan Bapak Ibu, walaupun kadang diksinya tidak begitu pas dengan usia begitu, tetapi kita justru akan mengarahkan gitu ya, bahwa diksi-diksi ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu setelah mereka mendengarkan sebuah lagu, kemudian kita akan bertanya, kita lihat syairnya, tampilkan di syairnya gitu ya Bapak Ibu, tampilkan syairnya. Kita tampilkan bentuknya apa nih? Mirip nggak dengan cerpen? Kita tampilkan juga cerpen keduanya. Nah, dari situ Bapak Ibu, mereka berkeinginan bahwa ada keinginan untuk belajar masuk ke sana. Kemudian baru kita masuk ke dalam proses. Oh, ternyata bahwa syair lagu itu puisi nih. Nah, itu sudah mereka udah senang nih di situ ya. Walaupun kalau di dalam prinsip ini kan bukan berarti menggembirakan itu harus senang-senang terus, tapi di dalam proses itu mereka berkeinginan untuk memahami dan ketika mereka berkeinginan dengan sadar, mereka merasa senang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi berkesadaran di sini itu ingin memasuki materi ya, ingin mengetahui, memahami ya. Kemudian mereka menjadi gembira di situ. Jadi kegembiraannya itu bukan karena lelucon dan sebagainya, tapi dalam hati dia senang begitu. Nah, kemudian ketika mereka sudah sadar, maka kita masuk ke bermakna. Bagaimana kebermaknaan kalau kita mengajar sebuah puisi begitu. Eh, Contoh lagi, misalnya kita ambil puisinya Sapardi Djoko Damono gitu ya. Tak ada yang lebih bijak dari bulan Juni gitu ya dan seterusnya gitu ya. Dihapuskanlah jejak-jejak kakinya di jalan itu. Misalnya ini saya contohkan satu puisi seperti itu. Nah, kemudian mereka akan berpikir juga buat apa ya baca puisi gitu kan? Buat apa sih baca puisi sebenarnya gitu kan? Eh, Kita bisa membuat dengan cara diskusi, dengan kolaborasi atau tutor sebaya dan sebagainya ya Bapak Ibu ya untuk proses-proses kebermaknaannya itu. Nah, membuat apa namanya kolom-kolom ya diskusi kemudian diisi. Nah, itu bisa membuat mereka berkolaborasi kalau misalnya dalam dalam RPP-nya. Kemudian ketika kebermaknaannya itu eh, kita akan mengatakan bahwa mereka bertanya begitu. Untuk apa ya Bu sebenarnya membaca puisi gitu kan? Karena kadang ada yang tidak senang kan dengan puisi Bapak Ibu. Nah, setelah kita memberikan beberapa contoh bahwa di balik di balik puisi itu ada makna yang tersimpan ya kalau misalnya dalam karya sastra itu biasa dikatakan sebagai ideologi teks gitu. Ideologi pengarang itu apa atau apa tuh sebenarnya pesan dari pengarang terkait dengan karya-karya sastra itu gitu. Kalau kita ambil puisi berarti eh, hujan bulan Juni berarti kan masa sih bulan Juni ada hujan gitu ya. Maka kita bisa menjelaskan ke mereka atau mereka bisa cari materi-materi terkait dengan hujan bulan Juni, terkait dengan latar belakang Sapardi Djoko Damono dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan, "Bu, kalau zaman dulu tahun 90-an itu memang hujannya itu tidak ada ya kalau Juni ya, karena waktu itu kan musim kemarau begitu kan. Jadi ini ada metafornya. Jadi setelah kita berikan konsepnya ya pada saat kita memahami di sini begitu, pemahaman di sini kita sudah memberikan konsep-konsepnya, kemudian mengaplikasikannya, mereka menghubungkan antara peristiwa lama dengan peristiwa sekarang begitu. Kemudian mereka bisa memaknai
memaknai dari puisi tersebut bahwa seseorang itu harus bijak begitu ya. Intinya begitu. Ataupun puisi-puisi yang lain juga bisa dicari maknanya. Nah, eh, kemudian apa kebermaknaan di sini? Kebermaknaan di sini adalah bahwa apa yang dipelajari itu bisa diterapkan di dalam kehidupan begitu. Nah, kalau puisi itu seseorang harus bijak, berarti ketika saya menghadapi suatu permasalahan ya, seperti dalam puisi itu Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa dia tabah walaupun ada permasalahan dan sebagainya gitu ya. Artinya dia mempunyai keinginan untuk bertemu dengan bunga tersebut, tetapi ada sesuatu hal yang menghalangi, maka dia harus tidak egois. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pembelajaran di situ tidak egois. Harus ada sesuatu yang dipikirkan bahwa orang lain itu, kalau saya melakukan itu, maka bisa membuat orang lain sakit hati dan sebagainya. Ini adalah sebuah pembelajaran bermakna Bapak Ibu. Jadi dalam sastra, eh, ketika kita mengambil sebuah teks, maka bukan berarti hanya sekedar konsep puisi itu apa, citraannya itu apa, majasnya itu apa. Tetapi di balik itu ada hal yang paling penting untuk kehidupan mereka. Nah ini Bapak Ibu, ini kebermaknaannya itu. Kemudian mengembirakan Bapak Ibu, ketika mereka berproses, mereka akan dengan senang hati nih belajar tanpa paksaan. Ya, dengan catatan Bapak Ibu ya, ketika kita ada dalam praktik pedagogis ini, kita membuatnya dengan model pembelajaran yang membuat mereka kreatif, kritis, kolaboratif ya Bapak Ibu bisa menggunakan bermacam-macam model di situ ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembelajaran bermakna dan contoh dari puisi. Nah, kemudian bagaimana kalau terkait dengan merefleksi di sini? Ketika kita sudah paham, oh bermakna nih, bahwa itu penting nih buat saya ketika saya belajar. Ketika saya menghadapi persoalan, saya lebih kuat gitu ya, lebih tabah gitu. Nah, kemudian merefleksinya bagaimana? Setelah bisa mengaplikasikan, sudah paham dengan konsepnya, sudah mengaplikasikan, refleksinya bagaimana Bapak Ibu? Ketika di akhir pembelajaran, Bapak Ibu, kita akan bertanya ke mereka, ayo anak-anak, kalau misalnya Bu Suci bertanya bahwa pembelajaran ini bintang 5 gitu ya, kalau dipahami secara keseluruhan itu bintangnya 5, kalian bintangnya berapa? Misalnya begitu. Ada yang mengatakan bintangnya 2 misalnya. Jelaskan kenapa 2 misalnya. Dia baru sampai ke pemahaman gitu ya, belum bisa mengaplikasikan. Atau secara keseluruhan misalnya, oh bintang 4. Nah, kenapa bintang 4? Kenapa tidak sampai bintang 5? Mereka akan menguraikan Bapak Ibu. Materi ini Bu, konsep ini yang belum saya pahami. Kenapa sih bisa ini dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting. Refleksi di sini. Kemudian pada siklus berikutnya, Bapak Ibu, pada siklus berikutnya kita akan mulai kepada hal-hal tadi yang belum mereka kuasai. Nah, memang kadang-kadang sih ada beberapa kali siklus ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak sekarang dalam tanda petik apa namanya mempunyai apa tadi ya diferensiasinya atau pembelajarannya ya kita keberpihakan kepada mereka dan eh, kalau dari praktik-praktiknya Bapak Ibu ya masih kurang gitu ya. Jadi untuk berikutnya agar siklusnya tidak terlalu banyak gitu ya ketika refleksi, maka diferensiasinya itu yang perlu kita tambah gitu. Jadi oh ini yang suka dengan visual. Misalnya tadi ketika puisi ada yang suka visual, kemudian ada yang suka mendengarkan audio, kemudian ada yang suka gerak. Maka kita jadikan satu nih video misalnya. Kemudian ada yang suka melaporkan dengan berbicara atau mengevaluasi mereka menjawabnya dengan gambar dan sebagainya kita berikan juga. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih belum ke arah sana Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu saya ya secara pribadi itu seperti itu karena kadang waduh evaluasinya kok banyak banget ya misalnya begitu. Tapi ini Bapak Ibu untuk merefleksi memang perlu kesiapan kita, kesabaran kita begitu ya Ibu Bapak. Kadang juga saya akan berpikir begini, oh, waktunya habis ini harusnya sudah topik ini, gitu kan. Tapi itu tadi, jadi diferensiasi bisa bisa untuk membuat kita lebih tidak banyak siklus ya pada saat kita membahas suatu persoalan. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kemitraan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika bermain puisi atau kita mau bermain drama bisa kita kolaborasi dengan studio ya dan sebagainya itu kan bagian dari kemitraan. Kemudian pemanfaatan digital juga sangat penting ketika saya dulu waktu COVID-19 mungkin ini juga sebagian dari praktik baik saya
mengajarkan drama pertunjukan Bapak Ibu. Waktu itu kan anak-anak tidak sekolah kan. Nah, tidak sekolah padahal tujuan pembelajarannya harus membuat drama begitu kan, harus mempraktikkan drama. Maka saya membuat sebuah ini apa namanya? metode edit rekam waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya terinspirasi dengan ada paduan suara begitu ya, nyanyi satu-satu satu begitu. Nah, akhirnya mereka membuatnya di rumah, mereka berdialog satu ya dengan tokoh satunya lagi, udah digabung-gabungkan, diedit jadi Bapak Ibu. Jadi saya ada beberapa apa namanya eh, hasil dari mereka. Kita harus sebagai seorang guru harus luar biasa mencari cara agar prinsip pembelajaran ini tercapai, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengalaman belajarnya itu ada, ya. Maka dari itu kalau saya secara pribadi itu pada saat praktik pedagogisnya ini yang kita manajemen dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa nih, gitu kan? Karena di dalam sastra itu kan ada puisi, drama, begitu kan, kemudian cerpen, novel, begitu. Maka kita harus memilih kita akan menggunakan kolaborasi apa nih, jigsaw misalnya, menggunakan model pembelajaran yang apa yang paling cocok. Nah, itu kita manajemen di dalam praktik pedagogis ini, Bapak Ibu. Kemudian nanti evaluasinya bagaimana, kemudian kemitraannya dengan siapa, lingkungan belajarnya itu sudah terpenuhi atau tidak. Ini harus diperhatikan juga Bapak Ibu ketika kita membuat modul ajar atau RPP di sini. Kemudian pemanfaatan digitalnya di mana, apakah itu sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita atau tidak. Seperti itu. Ini Bapak Ibu mungkin yang bisa mengarah ke pembelajaran mendalam begitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang tidak perlu ada konsep gitu kan, tidak perlu hal-hal yang dasar gitu. Bukan berarti seperti itu sudah disampaikan oleh Prof. Joko tadi bahwa untuk dapat mengaplikasi maka kita harus memahami dulu gitu kan. Kemudian setelah bisa memahami gitu ya, masuklah kita ke refleksi. Refleksinya bagaimana? Tadi saya sudah ungkapkan kepada Bapak Ibu. Eh, itu Bapak Ibu yang ada. Kemudian saya akan mengambil contoh bahwa membaca novel ya, misalnya kita membaca novel, pembelajaran novel, cerpen boleh karena itu bentuknya sama ya, prosa gitu. Jadi kalau prosa, puisi gitu ya, drama itu kan punya teori ya. Teorinya itu sebagai konsep. Nah, berarti ini di sini paham. Apa sih sebenarnya puisi itu? Apa sih sebenarnya drama, cerpen dan sebagainya? Pahamnya di sini. Unsur intrinsiknya apa? Ekstrinsiknya apa? Gitu kan Bapak Ibu kalau teorinya ya. Kemudian pencitraannya apa? Gitu kan? Majas yang digunakan bagaimana? Terus ada lagi juga eh, pengarang. Nah, pengarang tahun 80-an itu kan misalnya tahun 20-an dan sebagainya itu kan juga harus paham gitu. Jadi kita punya inspirasi untuk anak-anak juga. Nah, setelah kita paham konsepnya baru kita masuk ke dalam mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan tadi menganalisis Bapak Ibu. Menganalisis. Kalau di dalam pembelajaran sastra itu kan bisa juga eh, berkaitan dengan apa namanya mapel lain ya atau bahasa ya teks negosiasi atau teks prosedur begitu ya ada mengaplikasikan kalau antar mapel juga bisa kita ambil contoh teks prosedur di kimia itu ada proses pembuatan apa ya kalau di tempat saya kemarin itu kebetulan ada yang membuat es krim gitu ya. Kemudian bagaimana sih prosedurnya gitu. Nanti kita kolaborasi nih dengan guru kimia ya. Prosedurnya bahasa Indonesia, hasilnya prosesnya kimia. Ini juga bagian dari mengaplikasi. Oh, ternyata sesuatu apabila tidak dengan prosedur yang benar, maka tidak akan berhasil. Nah, ini kebermaknaannya di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Bermakna itu bisa digunakan di dalam lingkungan kehidupan mereka, Bapak Ibu. Ini jadi bisa diaplikasikan. Kemudian ada juga prosedur nih, kebetulan nih ada misalnya ada siswa ketuk-ketuk pintu, nah, misalnya tiba-tiba langsung masuk ketemu sama orang ya, sama temennya di kelas begitu kan. Kebetulan saya sedang mengajar teks prosedur, maka saya bertanya ke mereka,
anak-anak, tadi itu kan ada teman kalian masuk ya, ketuk pintu langsung bertemu dengan kamu. Secara prosedur benar enggak? Tidak, Bu, gitu kan. Kenapa? Tidak sopan dan sebagainya. Oh, ternyata bisa juga kebermaknaannya di sini ya, walaupun pelajaran bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu, ini yang luar biasa ya, yang bisa bisa kita dapatkan walaupun pembelajaran bahasa Indonesia kadang-kadang bermanfaat untuk apa ya? Hanya teori saja nih, puisi ya, teori saja nih, cerpen, novel, hanya sekedar mendapatkan hiburan saja gitu kan, secara estetika begitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada ideologinya, ada pesan dari pengarang untuk apa toh kita membaca puisi-puisi itu. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca puisi karya Denny J.A. ya Bapak Ibu, ada puisi bahwa terkait dengan eh, orang-orang Indonesia yang pada waktu yang lalu ditugaskan ke sana tetapi tidak kembali. Nah, itu juga bisa dianalisis Bapak Ibu. Tetapi inilah apa ya namanya? Kritis, jeli, dan apa ya rincinya Bapak Ibu ketika memilih memilih materi ya. Karena kalau dilihat dari elemennya Bapak Ibu di sini ya, kalau saya lihat itu ada elemen-elemen pembelajarannya ketika waktu yang lalu kita sudah berproses begitu ya, ada menulis, mempresentasikan, menyimak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses itu. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita melakukan praktik pedagogis di sini, Ibu dan Bapak. Teori tadi ketika Prof. Joko itu memberikan banyak contoh ya, saya luar biasa terkesima benar tadi ya, bahwa ternyata deep learning itu luar biasa untuk pembelajaran sastra ya, kemudian di dalam pembelajaran bahasa juga itu. Bapak Ibu, ketika kita melakukan praktik pedagogis ini sangat penting sehingga pada awalnya memang sedikit apa bingung begitu ya, pembelajaran mendalam. Nah, berarti secara dalam nih, berarti tidak perlu konsep gitu kan? Tetapi ternyata konsep itu sangat penting karena di dalamnya merupakan bagian pengalaman belajar sih dan seterusnya Bapak Ibu. Akhirnya Bu kepada Suci, mohon maaf. baik, begitu saja ya Bu Nia, sepertinya 3 menit cukup. lagi, monggo. Ya, nah Silakan bisa Bu Suci. Ya, gimana? Kurang berapa menit Bu Nia? 3 menit lagi Ya, untuk mengingatkan. Terima kasih. baik. Kemudian kita ambil contoh karya novel yang sudah biasa dibaca ya, mungkin kita ambil Bumi Manusia ya, karya Pram misalnya, Pramudia Anantatur. Baik. Baik Bapak dan Ibu, Pak Wawan, Bu Feni, ya, Bu Suci sepertinya ada gangguan teknis, tapi tidak apa-apa. Secara paparan sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu memahami begitu apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Suci, penyempurnaan apa-apa yang telah disampaikan oleh profesor kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya waktunya juga sudah cukup baik. Kita sangat tepat waktu, tetapi Bapak Ibu belum berdiskusi karena tadi Prof juga mengharapkan bahwa apa yang disampaikan, pemahaman kita mengenai pembelajaran mendalam ini, kebermaknaannya adalah kita mampu menyelaraskan apa-apa yang menjadi landasan dalam bentuk berdiskusi, kegiatan bersama, dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk efektif waktu kita akan membuka termin pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di sini, ada yang ke panitia, ada yang ke Hmm. narasumber tentunya. Tapi Bapak dan Ibu juga di sini kita sudah ada yang raise hand gitu ya, yang mengangkat tangannya begitu dan Bapak dan Ibu. Tetapi harus kita garis bawahi terlebih dahulu, kita
maknai penamaan kita menjadi pembelajaran mendalam, kemudian istilah-istilahnya luar biasa Bapak dan Ibu untuk bisa memaknainya sebagai rule bahasa dan sastra Indonesia atau bentukan begitu, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan dari prinsip pembelajaran mendalam ini. Lainnya kita sambil diskusi ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Bapak Suroyo Wiryawan, begitu ya Bapak? Baik. Assalamualaikum Pak Suroyo. Waalaikumsalam, Bu. Sehat Pak. Sehat selalu. Salam Dari untuk mana semuanya. Pak? Silakan memperkenalkan diri dan langsung pertanyaannya ditujukan ke siapa? Dan kami silakan. Silakan Pak Suroyo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suroyo. Saya dari MGMP Bahasa Indonesia Kota Mojokerto. Saya bertugas di SMA TNH Mojokerto. Salam untuk Profesor dan Salam rekan-rekan Pak Royo. AGBSI. Ya, ketemu lagi Profesor di sini. Ya. Udah lama enggak ketemu. Iya, sehat sudah. Ya, ya. Baik. Pertanyaan saya ke Bu Suci ini. Ya, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Suci tadi tentang materi yang dicontohkan tentang puisi yang lain. eh, saya teringat dengan materi yang pernah saya diajarkan oleh dosen saya tentang ungkapan atau mungkin peribahasa orang dulu yang mengatakan bahwa sastra itu punya salah satu fungsi yaitu dulce et edile ya Bu ya. Selain mendidik juga menghibur ya. Nah, di sini tadi kalau Bu Suci tadi kita harus memberikan suatu hal yang mendalam berkaitan dengan apa atau fungsi puisi ataupun yang lain yang Ibu contohkan dari Sapardi tadi. Memang itu materi di SMA kelas 11 ya Bu ya sekarang ya. Tetapi kalau saya mencoba untuk gini, melihat dari kondisi anak. Kondisi anak itu sekarang kalau dihadapkan pada puisi-puisi yang sifatnya konvensional seperti itu, mungkin daya tariknya kurang, Bu. Ya, oleh karena itu saya mencoba untuk nyajikan sebuah puisi, tapi yang lebih puisi beling. Ya, puisi beling seperti puisinya Remi Silado, yang itu yang bangsa kita sering menyingkat kata dengan WRWB sehingga berkat dan itu menjadi berkurang itu. Itu ternyata menarik sekali bagi anak-anak. Ternyata ada toh Pak puisi yang seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi saja Bu Suci sesuai dengan pengalaman Ibu tadi dan juga untuk teman-teman yang lain. Mungkin kita betul yang dikatakan tadi Profesor dan juga Bu Suci, kita perlu berkreasi. Berkreasi agar anak-anak itu seperti yang dikatakan di awal tadi, yang penting senang dulu. Ya, senang dulu baru kita bisa memasuki untuk tahapan-tahapan seperti itu. Baik, saya kira itu saya hanya setuju dengan sampaikan oleh Ibu Suci dan ini hanya berbagi pengalaman mudah-mudahan bisa untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat sore. Sore, Bapak Suroyo Wiryawan dari Mojokerto, begitu. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Jamal tahan dulu karena ini saya mau memberikan rekam dulu dari eh, komunikasi kita di ruang obrolan Zoom hari ini. Dari Bapak Samsul Rizal nih, Pak Prof dan Ibu Suci. Mungkin pertanyaannya bisa juga dijawab oleh Profesor, Bapak Prof Joko. Adakah kaitannya antara pembelajaran mendalam ini dengan AI begitu? AI, akal-akalan imitasi dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang nanti mungkin Pak Wawan dan Bu Feni bisa sempurnakan tentang kita punya grup dan kita punya komunitas sejak 2018. Mungkin nanti akan kita kuatkan lagi, tapi tadi telah dijawab oleh kawan-kawan admin AGBSI bahwa kita punya Pranala. Bapak Ibu, daftar hadir sudah disediakan begitu. Mungkin nanti akan disempurnakan informasinya oleh Bu Feni dan Pak Wawan. Kemudian ini Pak Samsul Rizal juga menambahkan khusus untuk Bu Suci lagi, mungkin Bu Suci bisa ditampung dan disampaikan bersamaan. Kendala yang dialami oleh Pak Samsul Rizal dari Jakarta
Kemampuan literasi siswa sekolah beliau rendah, sehingga pembelajaran seringkali tidak maksimal. Kalau kalimat beliau macet begitu. Nah, solusinya seperti apa? Baik, Bapak Ibu mungkin sementara itu tadi Pak Rifai sepertinya dihapus lagi. Tak apa-apa Pak, ini ruang ngobrol, ruang kita memaknai bagaimana kita belajar di kelas dan juga di luar kelas dengan segala intensitas komunikasi kita. Baik teman-teman yang sudah menjadi pengawas tidak apa-apa, menjadi kepala sekolah tidak apa-apa, tapi kita punya kebermaknaan, kita masih setia sebagai guru, begitu Bapak Ibu. Disilakan saja untuk berdiskusi. Nah, ini ada Pak Jamal lagi, saya masukkan. Mudah-mudahan bisa ditampung nih sama Bu Suci dan Prof. Joko. Baik, Pak Jamal sudah siap dari Sulawesi Selatan. Keren kan komunitas kita, organisasi profesi kita. Pak Jamal Pasalowongi. Mohon maaf bila salah atau keliru menyampaikan uraian nama. Silakan Pak Jamal. Oke, terima kasih. Eh, saya tujukan ke Pak Prof dulu. Iya. Jadi sebenarnya tadi sudah ada yang sudah ada yang menyinggung masalah AI itu, itu AI itu. Nah itu jadi ini kan kemudian berkembang juga hari ini tentang pembelajaran yang mendalam ini. Saya sebenarnya sepakat sekali dengan apa yang dikemukakan Pak Prof tadi itu, karena banyak yang menyangka bahwa nanti kita akan meninggalkan banyak hal di kurikulum sebelumnya, metode, model apa dan sebagainya. Tapi kalau menurut Prof tadi itu saya sangat setuju bahwa sebenarnya yang kita maksud dengan pembelajaran mendalam ini adalah memberikan intensitas pada pembelajaran-pembelajaran yang pernah kita lakukan. Karena semuanya sebenarnya itu kan memang bagus, tidak pernah kita memberikan pelajaran yang tidak bermutu dan bermakna. Nah, hanya saja mungkin saja intensitasnya itu yang perlu ditingkatkan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan pembelajaran mendalam itu. Nah, terkait dengan sastra, penggunaannya dengan AI ini bisa dikatakan bahwa hari ini itu kan lagi booming istilahnya anak muda. Nah, ini kan menjadi ranah, apakah ini bisa kita jadikan sebagai proyek untuk pembelajaran yang mendalam itu, sejauh mana penggunaannya ini yang bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran yang mendalam ini. Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini untuk Ibu Suci, terima kasih banyak. Mungkin kita perlu banyak praktik-praktik baik lah dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Saya sudah pernah melakukan beberapa praktik-praktik baik, dan menurut saya ini ada yang menarik sekarang ini karena kan ada model yang disampaikan, yaitu ketika kita melihat di Puskurjar itu bagaimana pembelajaran taksonomi Solo dan Bloom itu sekarang yang menjadi panutan mungkin di pendekatan ini ya. Nah, ini mungkin butuh dideskripsikan lebih jauh seperti apa sebenarnya pembelajaran mendalam ini dengan memakai taksonomi itu. Kita dulu mengenal HOTS, LOTS apa dan sebagainya. Terima kasih, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf. Pak Assalamualaikum Jamal, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Maaf Pak Jamal, dari jenjang apa? Oh, dari SMA saya. SMA mana Pak Jamal biar terkenal? Oh, SMA Kabupaten Baru namanya. Itu Oh, Halo, salam 100 kenal km kawan-kawan halo. Sulawesi Selatan. Ya, Keren. ya, 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 ya. Ya, Ya. Prof Joko nih kayaknya harus ditampung nih Prof. Soalnya Ya, saya ya, ya, dapat saya pesan pernah kesana. sponsor begitu. Bunia jangan, ya baik-baik begitu. Baik, mohon maaf Prof, tampung dulu. Bu Suci Ya, udah siap-siap nih. boleh, Teman-teman kita boleh. santai tapi bermakna. Bapak Rifai, disilakan Pak Rifai. Perkenalkan diri dulu Bapak, monggo silakan. Terima kasih Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Waalaikumsalam. Pak Setio, narasumber kita, Pak Joko dan Bu Suci. Perkenalkan, saya Ripai. Sebenarnya saya sudah menuliskan di chat, Bu. Tadi memang saya, Ya, ya. karena masih dalam pertengahan, jadi
saya ingin menyimak, mana tahu apa yang terkerangka dalam kerangka pikiran saya untuk saya ketengahkan ini sudah terbahas dari paparan kedua narasumber. Jadi saya pengawas, Bu, tapi guru, Bu. Saya takut mengatakan saya tidak guru, nanti tunjangan profesi saya tidak dibayar. Nah, itu dia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah dikembalikan kan pengawas ya sudah Ya. apa jabatan profesinya guru gitu. Begini, Prof. Saya mulai mulai bertugas tahun 91, Prof. Iya. Jadi begitu banyak rangkaian periode penyempurnaan kurikulum atau entah apalah namanya terkait dengan menyikapi eh, perkembangan. Dan itu selalu dalam rangkaian latar belakangnya adalah bahwa hal apa yang terimplementasi sebelumnya itu memiliki kelemahan. Nah, kemudian tentu ada dua yang paling tidak ada dua yang harus memiliki titik singgung. Ya, instrumennya, kurikulum, ya pelaksananya, yaitu guru. Nah, yang saya lihat di sini, apa yang saya tulis di sini di chat juga sudah saya sampaikan. Penyempurnaan kurikulum itu selalu dan selalu akan dipaparkan sebagai latar bahwa untuk penyempurnaan, penguatan, dan saya akui itu iya. Karena setiap periode juga alhamdulillah saya ikut bersama Bu Suci, Pak Nur Hadi, dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah penyempurnaan itu luar biasa dan saya sangat sangat menyetujui hal-hal yang itu dan saya menemukan aspek-aspek yang memang ada penguatan-penguatan seperti yang Prof katakan tadi, saya sangat setuju. Nah, ternyata dan tadi juga salah satu menjadi tolak ukur latar belakangnya adalah hasil PISA. Nah, ternyata dari periode perkembangan itu hasil PISA ya sama-sama saja. Urutan nomor 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 apa? Nomor paling ujung lah kalau ekstrimnya ya. Dan sampai saat ini. Nah, dari prosesi itu ternyata output dari penyempurnaan kurikulum, penekanan kurikulum ternyata ya tidak membuat kurva yang lebih bagus. Nah, yang saya pertanyakan, Prof, sekarang masalahnya ada di mana? Kalau posisi saya sebagai pengawas, apa tidak sekarang ini saya tidak menafikan bahwa saya sangat menerima penyempurnaan-penyempurnaan ini. Karena apa tidak di kebijakan berikutnya pemerintah itu lebih pada bagaimana membangun kerangka pikir adaptifnya guru terhadap implementasi kurikulum tersebut. Nah, pada posisi saya sebagai pengawas yang ya terkumulasi keseluruhan guru itu saya gauli terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum. Saya melihat di titik itu ada. Jadi sekali lagi saya melihat di titik itu ada. Nah, saya ingin sangat mendapatkan gambaran, Prof. Sebenarnya titiknya itu di mana? Karena mata awam saya melihat seperti tadi, outcome-nya ya seperti yang saya gambarkan tadi. Sementara penyempurnaan sistem, entah dalam bentuk regulasi implementasinya, sistem perangkat yang disebut kurikulum itu juga, ya ternyata juga sampai diimplementasi juga hasil-hasilnya seperti itu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, kita efektif waktu, tapi sepertinya memang bergesernya seru nih kawan-kawan, Bapak dan Ibu. Kita punya kesepakatan menyelesaikan webinar kali pertama ini sebetulnya 15.30 dan atau 16.00. Tapi bila nanti ada sedikit
yang geser ke 5 menit atau 10 menit, mohon dimaklumi dan dimengerti. Begitu ya Bapak dan Ibu. Saking ini kayaknya Bu Suci saja tadi sepertinya hanya beberapa slide saja. Begitu. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kita efektif waktu. Profesor dan Bu Suci, disilakan. Ini kayaknya sama-sama 7 menit untuk menjawab pertanyaan yang kita bungkus begitu dari keseluruhan pertanyaan. 7 menit, Prof. Bu Suci, mohon maklum dan disilakan dari Prof. Joko dulu. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih Bu Kurnia. Yang pertama dari Pak Rifai ya, apa masalahnya di mana? Saya kira satu, kebijakan yang terputus-putus. Jadi kebijakan yang tidak berkelanjutan pada setiap penguasa rezimnya. Meskipun ya secara internal, secara mikro, sejak tahun 75, kurikulum 75, sampai dengan kurikulum Merdeka, isinya, kontennya tetap taksonomi Bloom yang tentu berubah-ubah. Tetapi kebijakannya itu yang berubah-ubah. Jadi ibaratnya perahunya itu arah layarnya yang dipindah-pindah terus. Sehingga kadang-kadang perahu itu berhenti. Yang di bawah sebenarnya sama saja taksonomi Bloom. Nah, itu saya kira yang membuat kita kerepotan ya. Yang kedua ya menjadi itu badainya berkuasa baru mesti bikin badai. Perahu itu akan berhenti. Guru itu dalam bahasa Inggrisnya itu mesti wait and see. Semua insan pendidikan begitu. Mulai guru sampai dengan pejabat pendidikan di daerah mesti wait and see. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bagaimana Jakarta? Kebiasaan itu yang terus ada. Apakah itu menguntungkan? Saya percaya hasil penelitian dari apa itu yang di Finlandia ya, Finlandia yang mengatakan pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik, guru harus dihormati nomor satu. Jadi masalahnya pada guru yang tidak kita hormati atau di Indonesia tidak dihormati nomor satu. Sebenarnya tidak hanya guru, dari guru sampai dosen juga begitu gitu. Guru itu menentukan evaluasi, sistem evaluasi saja tidak bisa. Sama dengan dosen. Kalau dituruti ya, hanya guru tidak berani apa ya, memboikot atau tidak berani berbeda, mungkin dosen dikit berani. Aslinya misalnya ya, saya ingin menyampaikan, saya ini tidak merdeka kalau mengikuti Jakarta. Karena komponen yang dinilai saja harus sama. Masa sih orang profesional membuat skala penilaian saja nggak boleh kan gitu. Nah ini salah satu badai. Biasanya kita menjadi melambat itu. Akibat melambat itu apa? Kalau negara lain kalau itu diukur bisa, itu melompat, kita melangkah gitu. Saya punya kesempatan beberapa tahun mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia itu. Salah satu komponennya kan pendidikan. Saya selalu bertanya, berani apa tidak kita melompat 2 kali, minimal 2 kali. Provinsi-provinsi, kabupaten, kota, negara itu. Saya katakan, kalau hanya cita-citanya programnya melompat 1 tingkat, pasti negara lain, provinsi lain juga ingin melompat 1 tingkat. Jadi kita tidak pernah maju alias stagnan. Nah, saya kira itulah yang sedang kita hadapi. Jadi guru tidak nyaman, guru tidak merasa tenteram, guru kosong di sana sini, ada sekolah yang silih berganti. Nah, ini membuat kebijakan itu bukan hanya terputus-putus, tetapi juga tidak memiliki kesinambungan yang baik. Negara-negara seperti Finlandia, Denmark yang pendidikannya lebih baik daripada kita itu kalau paling tidak bisanya itu memiliki kesinambungan. Bahkan pada tingkat kebijakan itu di Finlandia itu ada ketentuan kalau tidak salah kurikulum itu baru diubah 15 tahun sekali. Bangunan dasarnya. Tetapi kalau perubahan kecil-kecil ya mikro
Itu seperti resep dokter itu bisa. Nah, ini yang di tempat kita belum terjadi. Uh, saya berkesempatan membantu zaman menterinya Pak Muhadjir Effendi, karena itu waktu itu Pak Muhadjir tidak mengubah kurikulum, meskipun kurikulum 2013 itu diluncurkan oleh Pak Nuh, tetapi tetap saja pada zaman Pak Muhadjir. Harusnya begitulah seterusnya itu, karena uh, untuk menstabilkan, stabilitas itu perlu apapun. Nah, waktu itu kami guyon berkelakar, ya kita poles-poles sedikit lah kaleng kongguannya, isinya tetap rengginang gitu ya. Nah, ini enggak, isinya diubah-ubah bentuknya, termasuk kaleng kongguannya diganti toples, diganti. Nah, ini yang membuat kita itu bingung, apa ya, makanan apa ya, ini makanan apa itu. Nah, itu yang lalu jalan keluarnya apa menurut saya kok. Janganlah kita mendewakan kurikulum. Kita dewakan siswa dan guru. Kita utamakan guru dan siswa, bukan kurikulum. Guru bukan budak kurikulum, siswa bukanlah budak kurikulum. Guru adalah pencipta kurikulum. Guru adalah pendesain kurikulum. Siswa adalah kolaborator di dalam uh, mendesain, mencetak dan mengaplikasikan kurikulum itu. Mari kita ingat kurikulum itu adalah kuriker, kar, kendaraan yang mengangkut. Mengangkut apa? Kompetensi-kompetensi. Mengangkut apa? Pengetahuan, keterampilan, sikap dalam taksonomi Bloom dan seterusnya. Saya kira kalau itu terjadi, maka kita akan bisa melihat sesuatu yang lain. Nah, karena itu tadi saya mendorong, marilah kita melihat pembelajaran mendalam itu satu bentuk intensionalitas dan ekstensionalitas dari yang sudah ada. Disitulah kita tidak harus menghujat kurikulum merdeka, tidak harus menghujat kurikulum pembelajaran berdiferensiasi. Sebab kalau kita menghujat, ya kita sendiri pelakunya, sebagian pelakunya. Kenapa kita kok ikut? Jadi sebaiknya kita melihat sebagai seperti itulah. Nah, kemudian kedua, sastra dan AI. Maafkan saya mengucapkan AI karena begitulah ucapannya menurut Badan Bahasa. Kita mengucapkan WHO, kita mengucapkan UNESCO, kita juga mengucapkan yang sejenis itu singkatan-singkatan asing yang lain. Harus tunduk pada ucapan bahasa Indonesia. Saya senang siapapun yang di Indonesia kan harus mengikuti hukum Indonesia. Orang asing itu kalau di Indonesia ya mengikuti hukum Indonesia. Nah, karena itu bahasa asing masuk ke bahasa Indonesia digunakan oleh penutur jati bahasa Indonesia, ya harus tunduk pada ucapan bahasa Indonesia. Baik sastra dan AI, mari kita sadari bahwa kecerdasan buatan ini satu gejala baru, tetapi merupakan suatu siklus rantai. Artinya dulu pun yang sejenis itu akan terjadi. Kita dulu juga tergagap-gagap ketika bukan digital, tetapi elektronik. Sebelumnya kita juga sebut sajalah komputer. Setelah itu sebelumnya kalkulator. Sebelumnya lagi apalagi dan seterusnya. Setiap perubahan kita tuh rasanya selalu melawan. Nah, sebaiknya mungkin kita beradaptasi. Saya senang satu pandangan yang mengatakan orang yang eksis terus-menerus dengan baik itu bukan orang yang pandai, bukan orang yang hebat yang melawan, tapi orang yang piawai beradaptasi. Nah, karena itu kita harus beradaptasi. Caranya salah satunya adalah menerima AI itu sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan kita, bagian dari peradaban kita. Dengan begitu kita bisa melihat hal baru itu dengan baik. Nah, kalau itu terjadi maka kita juga harus mengakui bahwa ada sastra yang sudah bersentuhan dengan AI. Itu dalam buku-buku ilmiah disebut sastra digital. Ada yang menyebut sastra fiber, ada yang menyebut sastra elektronis, tapi saya ingin menyebutnya sastra digital. Nah, begitulah kita akan melihat dua macam nantinya. Sastra itu ada sastra cetak,
sastra lisan, sastra digital. Malah kita bisa mengkategorikan baru sastra lisan, sastra naskah, manuskrip, sastra cetak, sastra digital. Pengarang juga begitu. Sastra lisan tidak ada pengarangnya, tidak diketahui. Sastra naskah ada pengarangnya, sastra cetak juga ada pengarangnya, sastra digital mungkin juga ada pengarangnya. Pengarangnya siapa? Mesin. Akhirnya kita nanti bisa mengatakan ada sastrawan mesin dan sastrawan manusia. Nah, ini tugasnya para ahli. Nah, begitulah saya kira dengan cara melihat seperti itu dari Pak Jamal dari Baru tadi, kita juga Pak siapa ini tadi? Oh iya Pak Kafar atau siapa tadi sebelumnya ada yang bertanya AI juga, kita bisa menempatkan AI pada perkembangan kebudayaan atau peradaban dan itu menjadi ekosistem belajar kita sekarang, termasuk ekosistem belajar bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kalau kita terus menolak terus, maka kita sebenarnya orang yang tertinggal. Saya kira ke depan ini bukan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang bisa mendalam, itu pembelajaran yang bisa beradaptasi, pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa beradaptasi dengan kecerdasan buatan atau sebenarnya keseluruhan perkembangan teknologi digital. Guru yang akan punah itu adalah guru yang menolak kecerdasan buatan. Tapi guru yang tidak bermakna, yang kemudian menolak yang lama, kemudian menolak AI. Guru yang eksis adalah guru yang tetap mempertahankan yang lama dengan menerima, memberi sentuhan perkembangan-perkembangan AI itu. Caranya saya kira nanti akan berubah. Satu contoh, kalau sekarang ChatGPT, Meta, kemudian Humata itu sudah bisa menggantikan apa yang dulu kita tanyakan, itu tantangan bagi kita untuk bagaimana berkreasi dan berinovasi menulis soal. Misalnya teman-teman matematika itu dan fisika itu tidak bertanya apa itu kalimat majemuk, bagaimana menerapkan kalimat majemuk dalam paragraf, bagaimana paralelisme, kohesi, tidak begitu lagi. Jadi membuat kasus lalu benar apa salah, kalau salah mengapa, kalau benar mengapa. Jadi ada perubahan strategi siasat di dalam membuat soal dan konsekuensi-konsekuensi itu harus kita terima ya. Literasi rendah tadi saya kira itu lagu yang terus menerus diulang-ulang. Saya kira sebabnya satu saja, kita tidak pernah melompat, kita hanya melangkah. Nah, kalau kita mau berani melompat, mencanangkan capaian yang lebih tinggi, kalau toh tidak tercapai tapi sudah berubah naik, saya kira itu lebih baik dan itu menandakan kita bergeser. Saya senang kata-kata Albert Einstein. Jika ingin terus-menerus berdiri seimbang sepedamu, maka gerakkanlah terus-menerus. Nah, saya kira itu yang harus kita gerakkan terus-menerus. Capaian-capaian di dalam literasi dan kita menghentikan lagu sumbang tentang literasi. Lagu sumbang tentang literasi itu kita nomor 2 dari bawah menurut UNESCO. Kita menurut PISA nggak pernah naik. Itu saya kira lagu-lagu sumbang yang hanya membuat kita tidak berdaya alias powerless. Jadi sebab utamanya adalah guru yang powerless, pejabat yang powerless, mungkin kepala sekolah yang powerless, semuanya merasa tidak berdaya menghadapi tumpukan persoalan literasi itu. Nah, itu saya kira yang penting, yang lain-lain ini Bu Suci lah ini. Dual ex util itu dikemukakan oleh oleh Aristoteles dalam bukunya Putik abad keempat sebelum Masehi. Dual ex util itu nyata sekali, itu teori, kalau kita mau memperkarakan, yaitu teori Yunani yang tidak sepenuhnya tepat
digunakan di Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita mau menggunakan kajian-kajian yang ada, kalau Jawa, Bali, ke timur itu sastra itu adalah berguna bagi yang lain, bermanfaat. Kalau Jawa itu istilahnya kagunan. Segala sesuatu yang berguna untuk memoles perasaan, menajamkan akal budi, itu bisa disebut susastra. Kalau di dunia Melayu, itu seperti dikemukakan kajian Baginski, itu mengatakan yang berguna, yang mendidik, kemudian yang indah, itulah susastra. Nah, kalau itu dilakukan, maka sebenarnya sastra kita dalam pengertian kita sudah klop dengan olah hati, olah rasa, olah raga tadi, tambah olah pikir. Kalau olah pikir itu jarang, itu karena kita itu terbimbang pada dua hal ya. Kalau Aristoteles, dual et util itu mengandaikan sastra juga sebagai produk pikiran selain perayaan. Tetapi kita ini juga dipengaruhi, digelontor oleh budaya India, budaya Cina yang datang ke Indonesia itu teori rasa. Jadi sastra itu adalah ungkapan perasaan dan seterusnya. Kemudian kita merasa seolah-olah sastra itu yaitu. Ya memang di dalam budaya India itu ada namanya estetika rasa atau puitika rasa yang membagi perasaan itu sampai 112 menurut Bharata. Ya, kita tidak mampu juga. Jadi menurut saya kita mengombinasikan mana yang diperlukan. Saya kira itu selebihnya Bu Suci rasanya. Terima kasih Bu Kurnia. Sama-sama, Prof. Terima kasih, Prof. Aduh, ini kayaknya sama Prof. Joko harusnya lebih lama, 1 hari. Jangan, Dan jangan nanti bisa menyiksa ya. dilanjutkan loh Pak Setiawan ya, Prof. Joko ya. Wah, ini kayaknya generasi Z juga perlu nih tentang banyak hal nih. Bahasa dan sastra Indonesia, apalagi tentang BIPA juga boleh nih. Ya, Prof ya. Mengide. Baik, Bapak Ibu seru. Aduh, tapi bagaimana ya, Ibu Suci, langsung saja dulu supaya kita dapat solusi atas Ya, baik. pertanyaan teman-teman guru-guru dan ada satu pengawas yang juga guru. Terima kasih. Silakan Bu Suci. Ya, baik, terima kasih Ibu Nia. Sudah terjawab semua oleh Prof. Joko sepertinya. Saya hanya menambahkan yang belum ya nih, sepertinya yang terkait dengan taksonomi ya, bahwa ketika kita membuat modul ajar atau membuat RPP, tentunya kita membuat TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kita melihat materi kita yang akan ingin diberikan itu apa, tujuannya itu apa, terkait dengan konsep, pemahaman, mengaplikasi, atau yang lain begitu ya, memahami gitu ya, atau mengaplikasi dan seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan taksonomi Solo itu sebenarnya dari apa pendekatan dalam itu kan arahnya atau taksonomi yang dimunculkan di dalam paparan dari Uskurjar itu kan ada Solo kemudian belum, walaupun ada juga taksonomi yang lain ya yang menjadi ini juga dasar yaitu taksonomi Fink, tapi kalau yang di sini itu dua ya. Yang pertama itu prastruktural. Jadi kalau di dalam taksonomi Solo itu prastruktural itu anak-anak itu belum atau siswa atau peserta didik itu belum memiliki pemahaman apapun gitu ya. Jadi tidak ada. Nah, kemudian baru ke unistruktural. Jadi baru satu. Baru ke multi relasi dan berpikir abstrak mendalam. Nah, kemudian masuk ke dalam taksonomi belum itu untuk unistruktural hanya mempunyai satu konsep itu mengingat tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Bloom untuk yang Solo itu mengingat, kemudian yang multistruktural itu memahami, proses pemahaman. Jadi setelah tahu puisi adalah apa begitu ya, puisi kemudian memahami itu berarti dia paham betul bagaimana sih proses membuat puisinya. Kemudian untuk berikutnya relasional kalau kita melakukan di HOTS gitu ya sudah C4 gitu ya. Kemudian menganalisis dan mengaplikasi. Dan yang terakhir adalah mencipta. Nah, maksud dari taksonomi belum yang ditanyakan oleh Pak Suryo ya Pak siapa ya tadi Ibu Nia itu bahwa taksonomi belum kaitannya dengan Bu Rizal. pembelajaran
Ya, pembelajaran mendalam adalah ketika kita akan membuat atau Wes, manajemen ya, manajemen Elsa. modul ya, membuat RPP itu di dalam tujuan pembelajarannya itu di situ. Nah, ketika kita sudah membuat yang pertama mengingat, kemudian pemahaman, menganalisis dan mencipta, mengevaluasi itu ranahnya di situ, Pak. Jadi hubungannya dengan taksonomi kok harus ada ini karena memang pembelajaran mendalam itu eh, harus mempunyai tujuan yang pasti ya. Dan tujuan itu dimulai dari satu, pemahaman konsep, kemudian mengaplikasi sampai dengan merefleksi seperti itu. Gitu ya Pak 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 Pak, Pak siapa tadi itu Bu Nia ya. Kemudian bagaimana untuk di dalam pembelajaran mendalamnya itu mencipta ya dan mengevaluasi itu masuknya ke refleksi. Kemudian ketika menganalisis terkait dengan puisi itu ya, menganalisis kemudian menerapkan di dalam kehidupan itu bisa juga masuknya ke mengaplikasi. Gitu Pak. Untuk yang taksonomi Bloom bahwa eh, penting sekali ketika Bapak Ibu akan memanajemen modul atau RPP, maka tujuan pembelajarannya itu eh, sistematikanya itu dimulai dari proses awal, konsepnya, kemudian memahami sampai dengan pengaplikasiannya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk pemilihan puisi, ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Jamal ya sepertinya Kak, tidak salah tadi bahwa lebih menyukai terkait dengan puisi beling begitu kan. Tidak masalah sepertinya ya karena memang kita itu kan berdiferensiasi. Jadi batas siswa itu senang dan nanti akan mengarah pada proses tujuannya tercapai tidak masalah begitu. Yang pasti ketika Bapak Ibu memberikan mungkin di dalam puisi itu ada diksi-diksi yang kurang tepat gitu ya atau tidak sesuai dengan kondisi kebudayaannya bisa dijelaskan bahwa ini untuk keadaan apa di lingkungan anak-anak atau misalnya lingkungan kalian begitu, apakah cocok? Misalnya mereka mengatakan tidak Bu, karena misalnya saru dan sebagainya ya, karena sekarang kan banyak lagu-lagu ya campur sari atau apapun yang justru mereka sukai begitu kan, atau rap gitu mereka sukai, ternyata diksi-diksinya itu sedikit melenceng gitu dari budaya-budaya yang ada di Indonesia begitu. Jadi mungkin dari situ mereka bisa berpikir sendiri, kemudian bisa disimpulkan sendiri, refleksi juga bahwa hal itu ternyata ada diksi-diksi yang tidak sesuai. Ini mungkin pembelajaran bermaknanya di situ bisa termunculkan Bapak Ibu. Jadi analisis diksi puisi, kemudian ketika kita belajar membaca cerpen ya, memberikan materi cerpen, drama dan sebagainya, maka hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan kebudayaan kita bisa mereka diskusikan gitu ya sebagai badan diskusi mereka. Mereka akan memunculkan sendiri hasilnya ya. Jadi misalnya itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia, Jawa ataupun yang lain itu mereka bisa memberikan alasan. Jadi ketika hal itu ditemui di dalam kehidupan mereka, mereka paham betul, oh saya tidak akan melakukan inilah gitu ya, misalnya seperti itu. Ada itu lagu yang lagi viral banget itu ya. Saya ingin tidur di sampingmu gitu kan dan sebagainya. Itu kan lagu-lagu yang belum pas sekali ya dilakukan oleh anak-anak kita ya. Apalagi yang SD atau SMP gitu ya, SMA saja ya. Mahasiswa aja kalau belum nikah juga tidak boleh begitu ya Prof ya. Nah, ini jadi perlu ada diskusi gitu ya, diskusi antara mereka sendiri dan mereka bisa memaknai sendiri seperti itu. Kemudian ketika hal ini juga terkait dengan misalnya novel-novel sejarah begitu ya, karya Pram atau karya Ehna Dini itu bisa menjadi patokan bahwa oh ternyata setiap pemerintahan itu berbeda dan mempunyai apa kebijakan-kebijakan sendiri sehingga sebagai siswa gitu harus bagaimana sih posisi mereka itu juga bisa dijadikan pembelajaran ya. Tapi hal ini juga dibuat di dalam model ya, model atau metode yang menarik bagi mereka melalui diskusi atau tutor sebaya ya. Di diskusi pun kita harus memilih yang membuat mereka kreatif Bapak Ibu. Jadi tidak hanya diskusi konvensional, kita bisa pakai jigsaw gitu kan. Jadi mereka bisa bergantian berpendapat. Kalau diskusi yang konvensional kan hanya kalau saya perhatikan itu hanya orang anak-anak yang mau bereksplor saja yang mau begitu ya. Ini memang eh, kita sebagai guru harus betul-betul luar biasa dari sisi manajemen praktik pedagogisnya gitu, praktik pedagogisnya di situ. Eh, itu sepertinya Bapak Ibu. Jadi kalau saya
memahami bahwa pembelajaran mendalam itu memang sangat diperlukan terkait dengan terutama ya Bapak Ibu ya, bahwa generasi anak-anak kita itu kan dikatakan sebagai generasi stroberi gitu kan. Stroberi, mereka sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit protes, lemah dan sebagainya, yang mengeluh dan sebagainya. Atau kadang guru yang keliru sedikit saja seperti itu. Banyak sekali peristiwa yang tidak kita ingini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dengan adanya pembelajaran mendalam, kemudian memunculkan pemahaman, mengaplikasi, kemudian ada kebermaknaan bahwa belajar sastra pun itu penting, tidak hanya sekedar sebagai hiburan saja, tetapi ada ideologi teks, ada ideologi dari pengarang, pesan pengarang yang bisa tersampaikan bagi anak-anak kita. Nah, guru sebagai fasilitator gitu ya, bisa mengarahkan ya. Mengarahkannya tidak dengan ceramah begitu, tetapi memanajemen di dalam praktik pedagogik tadi dengan memanfaatkan apa Bapak Ibu, ada lingkungan belajarnya harus nyaman gitu ya, fisiknya bagus misalnya. Kalau tidak bagus ya pahami aja gitu ya Bapak Ibu. Kadang kan antar satuan pendidikan yang lain kan berbeda ya lingkungan lingkungan fisiknya. Psikis itu penting, jadi proses mereka memahami atau kita memahami lingkungan psikis mereka juga sangat penting. Kemudian kemitraan, kita juga bisa manajemen di dalam modul ajar kita. Kemudian teknologi apa tadi terkait dengan eh, teknologi digital ya. Tadi Prof lebih suka menggunakan teknologi digital begitu. Itu juga penting. Bagaimana mereka menggunakannya itu juga harus bijak pada saat ujian dan sebagainya, ulangan dan sebagainya. Itu paling tidak kita arahkan mereka tidak pegang ini dulu ya, HP dulu ya sepertinya Bapak Ibu ya, karena susah juga kalau misalnya mereka memegang HP langsung klik langsung saja begitu. Atau jam tangan Bapak Ibu, sekarang kan model jam tangan itu bisa untuk juga. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan ini yang perlu kita pahamkan ke mereka melalui pembelajaran sastra Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus lebih apa ya namanya, kritis, kreatif, kreatif ya pasti ya, kreatif untuk memilih materi ajar, kemudian contoh-contoh sastranya dan sebagainya. Walaupun nanti ada sastra atau hal karya-karya sastra itu yang tidak sesuai dengan kebudayaan, adalah sebagai bahan diskusi bagi mereka Bapak Ibu, dan mereka yang akan memunculkan ide-ide bahwa hal itu tidak sesuai dengan kebudayaan di lingkungan kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kritik ya, bahwa sastra itu bisa untuk mengkritisi dengan lembut, kelembutan dan sebagainya, itu sangat penting karena dengan apa ya, peristiwa-peristiwa Bapak Ibu guru kadang dipukuli dan sebagainya, ini kan sebagai bagian dari apa ya, sesuatu yang kebrutalan. Nah, mungkin dengan adanya pembelajaran yang lebih bermakna, mereka akan lebih paham betul, dapat memberikan kritikan ya, kemarahan mereka diungkapkan dalam bentuk puisi atau cerpen dan sebagainya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Nia, bahwa sastra itu memang hal yang luar biasa buat kita semua Bapak Ibu. Selain buat keindahan juga buat mengkritisi. Semoga pembelajarannya selalu tetap bermakna. Terima kasih, itu saja. Amin. Amin, amin ya Robbal Alamin. Bapak Masih Ibu boleh 2 ada jam. waktu? Masih. Ada waktu? Silakan nih Prof. Joko. Ini ada satu ini ya. Ya. Ada Pak Sayogo ini bertanya ya, saya kira perlu saya jawab. Apakah deep learning, pembelajaran mendalam itu dapat meningkatkan atau mengatasi rendahnya mutu literasi? Dulu ini yang jadi Merdeka Belajar. Pertama ya, termasuk tadi ya Pak Rifai tadi ya, yang lama selalu kurang itu. Kalau saya ya mungkin karena sudah tua mengajak ya, menganjurkan, mari kita sudahi stigmatisasi pada masa lalu. Kalau kita melakukan stigmatisasi pada masa lalu, maka kita seperti melakukan pembalasan dendam terus-menerus, dan itu tidak akan menghasilkan yang baik. Saya senang istilah yang dikemukakan oleh Noah Yuval Harari dalam bukunya 21st Lesson for the 21st Century. Dia mengatakan zaman sekarang itu susah mencapai relevansi secara stabil dalam jangka panjang. Dalam sekejap sudah terjadi irrelevansi. Begitulah yang kita lakukan, dilakukan oleh guru, dicapai oleh siswa itu sebenarnya
sesuai dengan patokannya pada waktu dijalankan. Tetapi 5 tahun, 10 tahun ketika mau dinilai, keadaan sudah berubah, aturannya diubah lagi. Seperti SPM itu kan diubah terus tiap 5 tahun. Begitu kita mau mencapai diubah. Jadi sudah kita melompat, mau sampai 2 meter, tiba-tiba dinaikkan seperempat, seperempat. Ini yang membuat tidak bisa terus kita mencapai apa yang kita inginkan. Dan itulah kondisi irrelevansi. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita tadi saya sampaikan, mari kita melompat 2 kali kalau bisa, kalau tidak ya latihan terus-menerus. Tapi jangan distigmatisasi. Stigmatisasi itu termasuk pada siswa, guru itu juga menimbulkan apa yang sekarang disebut ageism. Ageism itu dianggap jelek di Amerika dan di Eropa. Karena itu kita tidak bisa, mohon maaf misalnya Bu Suci, kita mengatai macam-macam. Kita kebagian generasi strawberry, bukan tahan banting. Kita kebagian sandwich generation, kebanyakan pikiran nggak jelas dan seterusnya. Termasuk pada gurunya kita juga tidak perlu begitu. Kita bisa membangun kebersamaan. Mari kita memberikan itu dan itu saya kira akan bisa mengatasi irrelevansi tadi. Kalau tidak, maka kita akan mengeluh kekurangan salah yang lama. Nah, kemudian yang kedua, literasi ini apakah cocok dengan pembelajaran mendalam? Saya kira pas sekali. Inti dari pembelajaran mendalam tadi adalah memuliakan, kemudian berkesadaran yang pertama. Nah, inti dari literasi sebenarnya adalah kesadaran kritis dengan membaca dan menulis. Jadi sama, ujungnya adalah dataran yang sama, yaitu kesadaran kritis, berkesadaran. Kritis, lalu kreatif, lalu kesadaran murni. Yang penting kalau kita belajar teori kesadaran. Disitulah saya kira justru literasi itu jalan tol menuju pembelajaran mendalam tadi. Salah satu jalan yang bisa dilalui untuk mencapai titik kesadaran yang diharapkan di dalam pembelajaran mendalam. Dengan begitu kita bisa memuliakan proses pembelajaran, menghormati guru dan siswa. Jadi pas sekali. Nah Pak Jamal tadi saya kira prinsipnya bahan ajar itu dipilihlah yang kalau menurut Marina Kabar itu yang dekat dengan siswa dan guru. Jangan disangka teman-teman kita Papua itu tidak kesulitan, NTT kesulitan ketika bahasa Indonesia SMP kelas 7, kelas 8, kemudian ada bacaan kesenian, bacaannya itu adalah tari zaman. Nggak ngerti teman-teman kita Papua dan NTT itu. Tari zaman itu apa kok begini? Karena mereka geraknya natural. Mereka berguru pada alam. Tidak berguru pada simbol yang rumit seperti Melayu dan Jawa. Karena itu untuk mencapai pengetahuan itu perlu didekatkan. Apa? Perlu penjangkar, misalnya gerak tari setempat, baru ke tujuan awalnya. Yang penting sebenarnya tujuannya harus tercapai. Jangan lupa tujuannya tidak tercapai, kemudian memberi puisi beling dan sebagainya, tapi ujungnya tidak sampai tempat. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Nggak usah minta maaf, Prof, karena keren. Baik. Setuju bahwa kita tidak usah mengeluh bahwa generasinya strawberry ya. Mereka keren-keren kok Pak Prof sebenarnya. Jadi saya juga tidak setuju kalau siswa-siswa kita tuh dikatakan sebagai generasi strawberry karena banyak luar biasa gitu. Iya betul. Yang viral kan begitu itu Prof. Iya, Mungkin ya. bisa dinetralkan bahwa generasinya enggak strawberry gitu. Gitu Iya. berarti ya. Iya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, guru bahasa dan sastra Indonesia, seluruh Indonesia, terima kasih sudah hadir menyimak narasumber. Ada 2 orang yang luar biasa, Bapak Prof. Joko kita dan tentunya Ibu Suci. Kita sudah di ujung
kegiatan kita. Nanti Bu Feni bisa menutupnya. Tapi banyak sekali pembelajaran yang kita peroleh dari sesi-sesi, 2 sesi yang luar biasa dan juga tanya jawab. Rasanya ruang bermakna ini harus terus berada di sini. Nanti Bu Feni akan menginfokan bagaimana kita, apakah kita nanti oleh Pak Wawan dan kawan-kawan administrasi kita akan mewadahi kita dalam grup tersendiri lagi di dalam periode terbaru ini bersama Pak Wawan dan kita semua. Bapak Ibu DPW, terima kasih juga partisipasinya yang luar biasa. Nah, belum selesai di dalam konklusi yang kita dapatkan dalam ruang virtual hari ini, webinar kita yang luar biasa tentang pembelajaran mendalam. Tadi memuliakan, berkesadaran, berusaha menggembirakan, apapun kurikulumnya, tentunya isinya akan sama saja, tentunya akan ada ruang-ruang penguatan, ruang-ruang penyempurnaan, jauhi kalimat-kalimat mengeluh, karena dasarnya kita orang Indonesia penuh kesantunan, penuh martabat, kitalah guru-guru yang ada di ruang terdepan yang akan memaksimalkan pembelajaran mendalam, agar anak-anak kita penuh maknanya, berkesadaran, dan gembira bersama kita. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, saya tidak banyak untuk memberikan konklusi yang lebih dalam lagi, tetapi kita harus olah pikir, olah rasa, olah raga, dan juga holistik secara menyeluruh. Ini sesuatu yang bukan baru, ini sudah ada lama, bahkan tadi Prof dan juga Ibu Suci sudah menyampaikan, ini sebetulnya kita perlu memaknainya saja. Ruang apresiasi sastra dalam kerangka pembelajaran mendalam sudah ada, sudah sejak lama. Sastra itu betul-betul bisa memanusiakan dan membuat perasaan kita luar biasa. Tadi menggugah perasaan peserta didik kita di ruang-ruang kelas kita. Bapak Ibu, terima kasih hari ini luar biasa. Tadinya ingin menyambut dengan pembacaan sastra oleh para guru di Indonesia, seluruh Indonesia ini, tapi apalah daya, begitu ya Pak Wawan dan Mbak Feni. Kami mengucapkan terima kasih atas simaan yang luar biasa pada kesempatan yang luar biasa bersama Prof. Joko Saryono dan Mbak Suci atau Bu Suci Haryani hari ini. Mohon maaf saya selaku moderator pada kesempatan yang baik ini bila ada kekeliruan, kesalahan, dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri bersama Prof. Joko dan Ibu Suci. Terima kasih terus bergabung di Pranala kita. Maju terus para guru bahasa dan sastra Indonesia. Hebat Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih. semuanya, Bu Mohon Suci, Pak maaf. Rifai, Bu Terima Kurnia, Terima Pak kasih Prof. Joko, Tegar. Ibu Suci. Sampai jumpa Oke. lagi. Terima Sampai kasih ketemu lagi. Amin. Terima kasih. atas Ini ada Pak Sayoga nih, senior saya Pak. terima kasih Ibu Nia atas dipandunya kegiatan diskusi pada siang sampai sore hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Prof. Joko. Salam untuk Bune dan Pak Ne Bapak. Jangan lupa untuk selalu nggak Belajar Terima kasih. menulis, ya Allah. ada beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan informasi dari komunitas AGBSI. Jadi AGBSI memiliki satu link yang permanen begitu ya Awan, yaitu SIS.id/AGBSI dengan AGBSI semua menggunakan huruf kapital. Bapak Ibu bisa membuka link Pranala tersebut. Sewaktu-waktu akan ada informasi Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan bahwa kegiatan webinar ini adalah kegiatan pertama atau seri pertama yang dilakukan oleh AGBSI di tahun 2025. Maka akan ada seri-seri berikutnya dan kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi terus aktif Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan kami di seri-seri berikutnya dan semoga berikutnya juga lebih aktif, lebih seru lagi dan semakin seru karena saya lihat tadi pertanyaan masih ada beberapa yang saya belum terima ini Prof gitu. Saya belum terima ini Prof gitu. Nah, belum terimanya Bapak Ibu hari ini justru menjadi pemantik kegiatan kita berikutnya di seri-seri berikutnya. Kami tunggu Bapak Ibu. Kemudian AGBSI ini adalah komunitas untuk seluruh guru bahasa Indonesia, bukan hanya SMA, SMK, MA, tetapi juga SD.
MI, SMP, MTS, MAK termasuk monggo Bapak Ibu semua kami izinkan untuk bergabung. Bukan kami izinkan, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung komunitas kami. Kami undang Bapak Ibu untuk masuk dalam komunitas. Dan ini adalah asosiasi, bukan hanya apa ya, bukan hanya komunitas satu jenjang saja, tapi asosiasi seluruh guru bahasa Indonesia. Dan masuknya panjenengan ke dalam asosiasi ini menjadikan guru bahasa Indonesia menjadi semakin bermartabat tentunya. Pak Wawan, sebelum kami tutup mungkin ada Siap. yang sampaikan. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu Guru, sehat semua Prof. Terima kasih dalam-dalamnya Bu Suci, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia di Indonesia. Saatnya kita mulai untuk belajar bermakna bersama-sama. Gitu. Gitu Siap, Pak. Pak Wawan. Nanti selanjutnya Bapak Ibu kita sudah mempersiapkan terminal data untuk Bapak Ibu untuk registrasi di keanggotaan AGBSI, dan Pranala itu adalah pintu kecil, nanti kami siapkan pintu besar untuk kita bisa bersama-sama saling berdiskusi. Gitu Mbak Feni. Siap, terima kasih Pak Ketua. Baik, terakhir sebelum kami tutup, ada hal yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Prof. Joko tadi. Jadi Yuval Noah Harari mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita mencari relevansi, karena ketika kita mencari relevansi yang akan kita temukan itu paradoks. Begitu ya Prof ya? Mari Paradoks melompat. relevansi. Yes. Kalau kita tidak, ya kalau kita terus-terusan mencari relevansi yang akan kita temukan paradok irrelevansinya, begitu ya. Jadi mari kita melompat, jika kita tidak mampu melompat, mari kita konsisten untuk berjalan seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti juga yang kami harapkan kita semua konsisten di AGBSI, kita semua konsisten untuk belajar bermakna, dan kita semua konsisten di seri-seri berikutnya. Sebelum kami tutup, izinkan kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan pada kegiatan hari ini, atau mungkin ada banyak kekurangan dari kami selaku pengurus ataupun berbagai stakeholder dalam kegiatan ini. Terima kasih Prof. Joko, terima kasih Bu Suci yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa hari ini. Akhir kata, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih banyak Bu Feni. Terima kasih. Jangan Hebat. lupa untuk terus mengintip SI Pranama. AGBSI. Yes. SI AGBSI. Oke. SI Terima kasih Bapak Ibu AGBSI. semua. Terima kasih Pak Bapak Harun Ibu. Bu Devi, Selamat Terima sore kasih. Bu Pak Suci. Dedi, Pak Terima Atek.